Setelah seharian menggelar acara pernikahan, yang cukup sederhana namun melelahkan, Ayu akhirnya bisa bernapas lega. Ia telah berganti kostum dengan slip dress berbahan satin. Ayu memandangi Johnny yang tertidur dengan masih mengenakan tuxedo-nya. Ia memandangi wajah tampan Johnny dengan senyum merekah. "Mas, bangun. Ganti baju dulu," ucap Ayu pelan, di dekat telinga Johnny. "Mas Joyo, bangun." Johnny terusik dengan suara Ayu di telinganya. Johnny membuka mata dan sedikit terperanjat. "Ganti baju dulu baru kita tidur," ujar Ayu, menampilkan senyum termanisnya. Johnny tak menyahut. Ia bangun dan bergegas ke ruang ganti pakaian khusus yang ada di kamar. "Kenapa Mas Jo nggak mandi? Malah langsung ganti baju?" gumam Ayu pelan. Tak berselang lama, Johnny muncul dengan mengenakan piyama lalu kembali merebahkan tubuhnya di atas kasur. Ia memejamkan mata, tanpa menyapa Ayu. "Baiklah, kita tidur," ujar Ayu pelan lalu ikut merebahkan tubuhnya di sebelah Johnny. Perlahan tangan Ayu menyentuh pinggang Johnny, hendak memeluknya. Namun Johnny menepisnya. Ayu mengerutkan kening. Ia hanya memandangi punggung Johnny tanpa berani lagi menyentuhnya. Tak lama, Ayu mendengkur. Tanda ia telah hanyut dalam lelap. Johnny membalikkan badan, menatap wajah Ayu. Jengkel. Mulut Ayu menganga, dengkurannya cukup keras. Ia menyusuri tubuh gemuk Ayu dengan wajah suram. Gegas Johnny bangkit menuju sofa bed yang letaknya berseberangan dengan tempat tidur. Ia menutupi wajahnya dengan bantal, berharap dengkuran Ayu lenyap dari pendengarannya. Malam pertama Ayu dan Johnny terlewatkan begitu saja. Azan subuh membangunkan Ayu. Ia mendapati Johnny tak ada di sebelahnya. "Mas Jojo udah bangun," gumam Ayu. Namun ia kaget saat dilihatnya Johnny terlelap di sofa bed. "Kenapa pindah?" Ayu turun dari tempat tidur, menghampiri Johnny. "Mas Jo, bangun. Udah subuh." Mata Johnny tetap terpejam. Ayu mengamati wajah suaminya dengan penuh kasih. Ia merapikan anak rambut di dahi Johnny. "Suamiku tampan sekali," puji Ayu. Johnny tiba-tiba membuka mata. "Kau sedang apa?" ujar Johnny. "Memandangmu," jawab Ayu tersipu. Johnny lekas membalikkan badan, memeluk guling. "Bangun, ih, udah azan subuh," paksa Ayu. "Jangan memerintahku," ucap Johnny. Ayu tercekat. Kenapa dengan Johnny? Sejak semalam sikapnya sungguh tidak membuatnya nyaman. Ayu beringsut, berjalan pelan menuju kamar mandi. Padahal ia mengharapkan malam pertama yang indah lalu mandi pagi berdua, dan salat subuh berjamaah. Harapannya pupus. Johnny seolah enggan bermanis-manis dengannya. Kenapa? Bukankah Johnny terlihat senang menerima perjodohan dengan dirinya? Ayu tak mau berlama-lama di kamar mandi dengan setumpuk pertanyaan yang bergumul dalam hati. Ia harus segera salat subuh. Ayu tak lagi mengusik Johnny. Perutnya harus segera diisi. Gegas Ayu keluar kamar menuju dapur. Saat Ayu membuka kulkas, di sana sudah tersedia berbagai bahan masakan dan makanan. Ayu tersenyum. "Mamaku memang the best. Tahu jika anaknya tak bisa jauh-jauh dari makanan," ucap Ayu riang. Setelah beberapa iris bolu dan buah mengganjal perutnya, Ayu lekas membuat jus buah untuk Johnny. Ia membawanya ke kamar, dan meletakkan gelas jus di atas meja kecil di samping sofa bed. Ayu kembali menuju dapur, hendak menyiapkan sarapan untuk Johnny. Setengah jam berlalu. Nasi goreng mentega dan omelet keju yang tampak lembut dan creamy, sudah terhidang di atas meja makan. Saat Johnny selesai mandi dan keluar dari kamar, aroma lezat masakan Ayu mampir di indera penciumannya. Ayu terbelalak melihat Johnny muncul di dapur dengan handuk yang masih terlilit di pinggang. Pipinya merona. "Sarapan, yuk," ajak Ayu dengan senyum. Dikulum. Johnny duduk di kursi makan. Ayu ikut duduk di hadapan Johnny, masih dengan senyum. Malu-malu melihat dada bidang serta roti sobek milik Johnny. "Kenapa kamu senyum-senyum begitu?" tanya. Johnny datar. Itu, Mas seksi," sahut Ayu seraya menunduk. Namun kedua matanya masih sempat mengintip perut Johnny. "Pergilah, aku ingin sarapan sendirian," ucap Johnny tegas, wajahnya tanpa ekspresi. Ayu melongo. "Aku juga belum sarapan, Mas. Bawalah piring nasimu, makan di kamar atau ruang tamu. Jangan pernah menemaniku makan," titah Johnny. Ayu menelan ludah kering, heran dengan perintah Johnny.
Tapi ia ingat pesan mamanya. Jangan pernah menentang perintah suami. Senantiasa jadi istri yang penurut. Perlahan, Ayu mengambil piring nasi gorengnya. Sebelum menghilang di ambang pintu dapur, Ayu sempat melirik Johnny yang duduk kaku memandangi nasi goreng di depannya. Di ruang tengah, Ayu menyalakan televisi. Ia makan ditemani acara memasak pagi kesukaannya. Ayu dengan cepat melupakan rasa herannya dengan permintaan Johnny di ruang makan. Nasi gorengnya tandas dalam waktu singkat lalu Ayu fokus menikmati acara kuliner di TV. Matikan sebentar TV-nya. Aku mau bicara. Tiba-tiba Johnny sudah berdiri di belakang Ayu, lengkap dengan pakaian dan tas kerja. Ayu terperanjat. Ia terlalu asyik menonton hingga lupa menyiapkan baju kerja untuk Johnny. Ia mematikan TV dan melihat Johnny yang duduk di sampingnya dengan perasaan was-was. Aku menerima perjodohan ini karena tak sanggup menolak keinginan papi. Beliau sudah sepuh. Aku tak mampu meredupkan binar kebahagiaan di mata papi saat aku setuju untuk menikah denganmu. Johnny jeda sesaat. Hati Ayu berdebar menunggu kelanjutan ucapan Johnny. Tapi hatiku sama sekali tidak menginginkan perjodohan ini. Dengar, aku memiliki kekasih. Dan aku sangat mencintainya. Jadi, kita suami istri hanya di atas kertas dan bersikap mesra hanya di depan orang lain. Johnny menatap Ayu tajam. Serpihan pecahan kaca baru saja menyayat hati Ayu. Ia pikir senyum dan sikap lembut Johnny saat mereka belum menikah adalah bukti jika Johnny menyukainya. Tapi ternyata, kamu akan kuberi nafkah lahir. Namun tak ada sentuhan fisik, tak ada kewajiban apapun yang harus kamu tunaikan sebagai seorang istri. Aku membebaskanmu dalam segala hal, termasuk memiliki pasangan lain, karena aku pun tak berniat memutuskan hubungan dengan kekasihku. Tutur Johnny tegas. Ayu ternganga. Ia sungguh tak percaya dengan semua kalimat yang didengarnya. Pernikahan bahagia yang ia dambakan lenyap seketika. Mas, kenapa kamu tega membohongiku? Cicit Ayu. Johnny menghela napas. Pernahkah aku bilang kalau aku menyukaimu? Aku hanya menerima perjodohan ini. Tidak lebih. Apa karena aku gendut, Mas? Lirih suara Ayu. Johnny diam sesaat menatap Ayu. Aku mau kerja. Johnny bangkit dari kursi lalu menghilang dari pandangan Ayu. Luruh sudah pertahanan Ayu. Wajahnya berurai air mata. Sembilu tajam baru saja ditorehkan Johnny di hati Ayu. Menusuk teramat pedih. Dering ponsel mengagetkan Ayu. Halo, Wi. Sapa Ayu dengan suara sedikit serak menahan tangis. Halo, gimana dengan malam pertamamu? Sakit-sakit menyenangkan, bukan? Tanya Dewi di seberang telepon. Ayu memejamkan mata kuat-kuat. Tak sanggup menjawab pertanyaan Dewi. Sahabatnya,